Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, ditandai dengan frekuensi yang paling banyak. Untuk data tunggal tidak ada rumus, kita tinggal mengamati mana sih data yang paling sering muncul nih. Coba kita lihat, 55 muncul berapa kali? 2 kali ya. Terus 60 muncul berapa kali? 3 kali. Oke, berarti modusnya berapa? Modusnya berarti yang muncul paling banyak 60 gitu ya. Untuk nomor 2, tentukan modus dari data berikut. Kita lihat 7 muncul 2 kali, terus 4 2 kali juga ya. Berarti kalau begitu modus untuk nomor 2 ada 2, yaitu 4 dan 7. Seperti itu saja kalau untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Jadi apa itu D1? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Kita lihat contohnya ya. Tadi tabel, sekarang kita contoh histogram deh ya. Ini contoh ada histogram. Nah, kita disuruh menentukan modusnya berapa. Maka modus tadi melihat dari definisi, modus itu adalah ditandai dengan frekuensi yang paling banyak, kan paling sering muncul ya, berarti frekuensinya paling banyak. Kalau histogram kelihatan, lihat aja batang yang paling tinggi. Nah, ini paling tinggi kan? Ini kan menentukan bahwa dia tuh frekuensinya paling banyak, 14. Ya, kita boleh langsung mengerjakan atau boleh juga kita merubah dulu menjadi bentuk tabel. Ini kelas 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, kita tinggal tuliskan frekuensinya. Ini berarti frekuensinya berapa nih? Antara 4 dan 6 berarti 5 ya. Kelas kedua 6 sampai 10 berarti frekuensinya itu 10. Kelas ketiga ini frekuensinya berarti 14. Kelas keempat berarti frekuensinya ini antara 12 dan 14 berarti 13 ya. Dan kelas kelima ini frekuensinya 8 gitu. Nah, kelas yang nilai yang paling sering muncul berarti ditandai dengan frekuensi yang paling tinggi, berarti 14 ini nih frekuensi paling tinggi. Nah, tanda ini sebagai kelas modus. Nah ya, kalau ditandai kelas modus berarti kita tinggal masuk apa yang dibutuhkan dari rumus. Rumus butuhnya apa? Butuhnya TB, tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya adalah batas bawah dikurangi setengah. Nah, batas bawah dari kelas modus itu 11 kurangi setengah, 10,5 gitu ya. Terus butuh apa lagi? Butuh C, panjang kelas. Nah, panjang kelas tuh 11 sampai 15, hitung 11, 12, 13, 14, 15. Berarti panjang kelasnya 5 gitu ya. Kemudian apalagi? D1 adalah apa? Selisih frekuensi kelas modus. Jadi kelas modus itu kan berapa? Frekuensinya 14 kan? 14 dikurangi kan selisih, berarti dikurangi kelas sebelumnya. Berarti sebelumnya itu kan kelas sebelum ya, 10 frekuensinya. Berarti berapa? 14 kurangi 10, 4. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus. Berarti frekuensi kelas modus itu 14 kurangi frekuensi setelahnya. Nah, setelahnya makan di sini ya. Setelahnya berarti 13. 14 kurangi 13, 1. Oke, kita masuk ke rumus modus. Berarti modus sama dengan TB ditambah C D1 tambah D2 gitu ya. TB-nya berapa? 10,5. Kemudian C-nya 5 dikali D1-nya 4 dibagi D1 4 ditambah D2-nya 1. Maka 10,5 ditambah 5, 4 per 5 gitu ya. 10,5 ini boleh 5 bagi 5 dapat 1 kali 4 4. Maka 10,5 tambah 4 14,5. Demikian modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.